Di tengah perang Iran dengan Amerika Serikat Israel, serangan menyasar pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon, saudara. 1 anggota TNI gugur dan 3 lainnya luka-luka. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia bersikap? Kita bahas bersama dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, Pak Soleman Ponto, dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, yang telah bergabung bersama kami. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Ini pertanyaan yang sama ke Pak Ponto maupun ke Prof. Hikmah, tapi saya ke Pak Ponto dulu. Menurut Anda, apa langkah paling taktis yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia di forum PBB untuk memastikan ada konsekuensi terhadap penyerangan yang mengakibatkan 1 prajurit kita gugur? Ya, paling pertama-tama saya ucapkan dulu bela sungkawa atas meninggalnya 1 prajurit yang ada di UNIFIL sana. Semoga arwah beliau dapat tempat yang sesuai dengan amal ibadahnya. Lalu apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah ini? Tentunya pertama-tama menyelidiki apakah serangan itu memang serangan diarahkan ke situ ataukah ke tempat lain. Dan kalau itu memang diarahkan ke tempat situ, tentunya harus mengajukan protes kepada di Dewan PBB. Karena pasukan PBB itu memiliki imunitas, sehingga kalau memang itu serangan diarahkan ke sana, pemerintah harus melaksanakan protes keras begitu. Baik, protes keras harus disampaikan. Prof, seperti apa tanggapan Anda? Ya, yang ada apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui kita mengikuti tindakan dari Israel. Serangan ke Lebanon dari apa yang dilakukan oleh Menlu menyebut kata Irak. Padahal kita sudah tahu serangan ini. Mohon maaf Pak Prof. Hikmah, mohon maaf saya potong terlebih dahulu. Nampaknya ada gangguan audio. Mohon diperbaiki terlebih dahulu, Prof. Hikmah. Oke, saya ke Pak Soleman Ponto lagi. Oke, saya ke Pak Soleman Ponto sambil memperbaiki jaringan komunikasi kita dengan Prof. Hikmah. Pak Soleman Ponto, protes keras ini harus dalam bentuk apa? Karena tidak bisa begitu. Bentuk konkret apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Surat itu kan nanti dari Kementerian Luar Negeri akan memberikan kirim surat kepada PBB untuk bentuk protes itu. Itu ada surat diplomatik ke sana begitu. Kemudian? Ya disampaikan aja itu surat diplomasi dari Menteri Luar Negeri kepada PBB ke sana. Bahwa kami memprotes keras atas serangan apabila benar serangan itu memang diarahkan kepada pasukan pengawal PBB. Padahal pasukan perdamaian PBB ini kan untuk perdamaian. Mengapa diserang? Kalau betul-betul itu diserang. Sehingga memang PBB harus menurunkan tim pencari fakta mungkin untuk melihat apakah memang serangan itu disengaja untuk menyerang pasukan PBB. Gitu. Oke, sembari menunggu seperti yang Anda sampaikan tadi, nanti akan ada tim investigasi dari PBB yang harus melakukan investigasi. Prajurit TNI pada prajurit misi perdamaian dunia ini tepatnya di Lebanon. Ya kalau itu kan risiko. Jadi kalau kita sudah, Indonesia kan punya tugas juga ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satunya dengan mengirim tim ke Lebanon seperti ini. Nah, sehingga apabila situasi Lebanon sudah tidak kondusif lagi, di mana PBB juga tidak bisa melindungi, dan dari serangan-serangan Israel yang katanya kepada Hizbullah tapi menyasar ke situ, ya tentunya ada baiknya dipertimbangkan untuk ditarik. Tetapi ini tentunya sangat berkepentingan adalah pemerintah. Kalau pemerintah memang masih ingin mempertahankan ikut melaksanakan ketertiban dunia di sana, ya bagaimana pemerintah melihat begitu. Kalau dari Anda sendiri melihatnya akan seperti apa langkah yang diambil oleh pemerintah? Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini harus mengirimkan surat protes keras terhadap 1 anggota TNI kita yang gugur di sana. Iya, karena sudah ada yang jatuh gugur seperti ini, kalau memang
keamanan untuk pasukan ini sudah tidak bisa dijamin kembali, ya lebih baik kita tarik pulang itu pasukannya begitu. Baik, Pak Ponto, kemudian kalau nanti dalam investigasi ini ada pihak yang terbukti terlibat dalam penyerangan yang mengakibatkan korban jiwa ini, sanksi dari PBB akan seperti apa? Nah, itu yang sulit. Sanksi PBB hanya paling sanksi diplomatik lagi kepada Israel, karena PBB juga tidak punya bisa sanksi, mau ngambil sanksi apa fisik ya, paling diplomasi lagi. Kalau fisik juga PBB tidak punya kemampuan untuk mengambil tindakan fisik. Oke, saya ke Prof. Hikmanto Juwana yang juga telah bergabung. Prof. Hikmah, jelas suara saya? Ya, jelas. Prof. Hikmah, selain seperti yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Ponto tadi, protes keras harus kita sampaikan begitu, karena ini sudah merenggut satu nyawa dari prajurit TNI kita. Menteri Luar Negeri juga bilang bahwa meminta seluruh pihak untuk melakukan deeskalasi, kembali ke meja perundingan. Anda melihatnya dengan penyampaian tersebut, realisasinya akan seperti apa? Jadi begini, pertama adalah kan pasukan kita ini sudah dibekal terhadap pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa lah yang akan menuntut pihak yang bertanggung jawab, negara yang bertanggung jawab. Dalam hal ini pada waktu itu Israel yang dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum PBB bukan, tapi lewat Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal akan meminta kepada Israel untuk melakukan investigasi. Dan kemudian yang kedua, untuk memastikan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam insiden ini. Ketiga, apakah ada kesengajaan dari pihak Israel melakukan serangan ke UNIFIL, ya, karena UNIFIL ini sebenarnya Israel ini. Dan bagi kita Indonesia, selain mengecam, tentu kita harus menyuarakan hal ini ke dunia, bahwa tindakan Israel ini adalah tindakan yang kejam, ya, tidak sesuai dengan aturan hukum internasional. TNI di Lebanon ini. Saya ke Pak Sulaiman Ponto. Pak Ponto, ya, sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Strategis begitu, Anda membacanya seperti apa dalam serangan ini? Apakah memang sengaja menargetkan tentara perdamaian UNIFIL atau memang ini ketidaksengajaan? Tentunya kita harus melihat dulu hasilnya tuh. Kalau memang mereka mau menyerang UNIFIL, tentunya kenapa baru sekarang kan? Jadi kalau kita mau melihat dengan positive thinking, jadi saya kira tidak ada orang yang mau mencari gara-gara seperti itu. Tapi kalau itu kecelakaan, ya bisa-bisa saja. Kalau untuk menyerang, misalkan menyerang pasukan PBB itu alasannya apa? Mereka juga tidak menyerang juga kok. Jadi kalau kita langsung memutuskan, oh ini mereka Israel dengan sengaja menyerang pasukan PBB, saya kira alasannya juga tidak kuat untuk itu. Sehingga Anda mendorong, sehingga Anda mendorong Indonesia agar mendorong PBB untuk melakukan investigasi mendalam ya terkait dengan kasus ini. Sebenarnya begitu. Sembari investigasi dilakukan oleh PBB, tentu Indonesia juga harus bersikap, mengambil sikap tegas seperti Anda katakan, protes keras begitu. Nah, yang selain protes keras disampaikan kepada PBB karena memang tentara perdamaian ini di bawah naungan PBB, apakah perlu menyampaikan protes juga kepada Israel yang di saat itu melakukan serangan? Ya, saya kira kita mau protes diplomatik kan tidak bisa, kita tidak punya hubungan dengan Israel. Dan jangan lupa Indonesia kesanakan atas nama PBB. Oke. Jadi ada Israel dengan PBB. Jadi bisa juga mungkin kita minta kepada PBB untuk pasukannya direlokasi ke tempat yang lebih aman lah daripada sekarang. Atau pasukan-pasukan itu berhenti patroli sementara waktu, masuk ke bunker. Nah, itu bisa juga kita minta supaya PBB menjamin keselamatan dan keamanan mereka dengan cara apa? Relokasi ke tempat yang lebih aman gitu.
Oke, selain relokasi, evaluasi juga penting ya soal aktivitas keberadaan prajurit TNI di kawasan Lebanon yang saat ini juga terkena konflik begitu. Ini yang nanti akan kita bahas lagi ya, Pak Ponto, dan juga nanti akan bergabung juga bersama kami pengamat hubungan internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Saudara, pihak keluarga di Kulon Progo, Yogyakarta menyiapkan kedatangan jenazah almarhum Praka Fahrizal yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon. Praka Fahrizal terkena pecahan artileri saat sedang bertugas. Suasana duka, saudara, menyelimuti kediaman orang tua Praka Fahrizal Ramadan di Pedukuhan Ledok, Sidorejo Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Sejumlah tetangga berdatangan untuk melayat. Praka Fahrizal merupakan personel Yonif 113 Jaya Sakti yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Almarhum terkena pecahan artileri saat Israel menyerang Lebanon Selatan. Praka Fahrizal, saudara, meninggalkan 1 orang anak dan istri yang masih berada di asrama militer Aceh. Menurut pihak keluarga, saudara, almarhum akan dimakamkan di kampung halaman di Kulon Progo. Ceritanya kena bom itu di mana? Di Lebanon. Rencana dimakamkan di sini benar atau? Ya, di sini dimakamkan, mau di sini kan tadi dari Kodim sudah tanya. Besok nanti makamnya di makam pahlawan atau di makam umum. Nah, saya matur sama keluarga makamnya di umum. Masih bergabung bersama kami dalam dialog ini, saudara, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Sulaiman Ponto dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Saya ke Prof. Hikmah begitu. Baik Pak Prof. Hikmah maupun Pak Sulaiman Ponto sepakat protes keras harus kita sampaikan kepada PBB karena UNIFIL ini di bawah naungan PBB. Tapi menurut Anda, Prof, apa langkah yang juga harus diambil oleh Indonesia untuk menyampaikan protesnya, kecamannya terhadap Israel yang menyerang Lebanon ini? Ada 3 hal yang kita harus lakukan. Kemarin atau hari ini sudah ada kecaman dari Kementerian Luar Negeri terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel, begitu ya. Dan ini kita perlu investigasi, seperti pada waktu pihak Amerika Serikat melakukan serangan ke sekolah anak-anak perempuan di Iran, itu kan juga mereka minta untuk dilakukan investigasi. Bahkan netizennya atau mungkin hackers dari Iran itu bisa menemukan siapa pelaku dari Amerika Serikat ya yang melakukan tindakan ini. Nah, ini bisa kita lakukan seperti itu. Pertama, ya memang tidak resmi, tetapi yang resmi pasti kita melakukan kecaman terhadap Israel. Hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah kita memberikan pressure ya bahwa karena kita sekarang adalah anggota dari BOP dan Bapak Presiden mengatakan bahwa kita akan menyumbang pasukan, kita akan katakan kita tidak akan menyumbang pasukan. Kalau misalnya tindak tanduk Israel seperti ini, tidak bisa menjamin mereka-mereka yang ada dalam pasukan perdamaian, katakanlah begitu, yang kalau di BOP nanti mungkin juga bukan pasukan perdamaian, tapi pasukan BOP yang kita diberi mandat tetapi tidak bisa dijamin ya perilaku kelakuan dari Israel ini. Kita bahkan kalau perlu mengatakan pada Presiden Trump kita tidak akan menyumbang pasukan. Kalau saya dari sejak awal mengatakan kita sebaiknya sudah keluar saja dari Board of Peace. Karena ya seperti ini, kelakuan Israel ini seperti ini. Dan yang ketiga yang kita perlu lakukan adalah kita harus membangun koalisi ya untuk menekan Israel. Karena Israel ini adalah pihak yang membuat Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Israel ini yang memastikan agar mediasi atau Amerika Serikat keluar dari perang di Iran ini tidak terjadi dengan cara dia menyerang terus Iran. Jadi kita harus berkoalisi dengan negara-negara yang meminta Israel untuk bisa tanda kutip ya, dikendalikan terutama oleh Amerika Serikat. Ini yang kita harus lakukan seperti itu. Pak, seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Sulaiman Ponto begitu, nanti sanksinya itu hanya berupa teguran. Menurut Anda bagaimana? Ya, memang kalau misalnya kita kalau lewat ke PBB itu seperti tadi saya katakan mungkin tidak terdengar dengan baik.
di tahun 1949 itu ada opini dari ICJ, International Court of Justice, yang mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai entitas atau subjek hukum internasional itu bisa mengajukan permintaan pertanggungjawaban, dan kemudian yang kedua minta ganti rugi terhadap apa yang terjadi terhadap pejabat PBB walaupun dia berkewarganegaraan dari suatu negara kepada pihak yang melakukan suatu kesalahan. Dalam hal ini yang tahun 1949 itu adalah Israel pada waktu itu. Jadi ini mirip seperti itu. Kita harus dorong PBB untuk mau sampai pada titik dia harus mendapatkan kompensasi dari pihak Israel. Tentu harus didahului dengan investigasi-investigasi siapa yang bersalah dan lain sebagainya, sampai kemudian juga menemukan orang yang bersalah dan minta untuk yang bersangkutan itu dihukum. Kira-kira seperti itu. Dengan posisi PBB saat ini, Prof, dengan posisi PBB saat ini, kemudian jika dibandingkan dengan Israel yang selalu dapat backingan dari Amerika Serikat, kemungkinan itu akan terjadi atau kalau secara realistis, wah ini kemungkinannya kecil juga? Kalau menurut saya ini agak berbeda ya, karena ini tidak melalui proses di Dewan Keamanan PBB, tetapi melalui Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Karena pasukan perdamaian ini setelah ada mandat dari Dewan Keamanan PBB itu kemudian diturunkan komando operasionalnya itu ke Sekjen PBB kemudian ke Panglima dari pasukan perdamaian. Jadi ini harusnya bisa dilakukan. Baik, dan pemerintah Indonesia kita harus dorong supaya Sekjen mau melakukan ini. Ini harus kita dorong bersama begitu ya. Dan tentu saja dengan kejadian ini kita berharap tidak ada lagi begitu prajurit perdamaian yang ada di Lebanon dari Indonesia yang menjadi korban lagi. Kalau dari Pak Soleman Ponto sendiri, Anda melihatnya perlu adanya evaluasi sehingga kita perlu menarik sebuah prajurit perdamaian yang tengah bertugas di Lebanon? Saya kira itu sangat tergantung dengan Amerika PBB ya dalam penempatan personil. Nah, bagi Indonesia hanya satu, kalau kita memang ikut melaksanakan ketertiban dunia, kita mengirim itu pasukan. Nanti di sana dia ada di mana dan bagaimana itu adalah urusan PBB. Jadi PBB lah yang harus bisa bertanggung jawab keamanan dari pasukan yang dia kirim ke sana. Jangan lupa pasukan kita itu bukan pasukan Indonesia, tapi kan pasukan PBB yang berasal dari Indonesia. Begitu PBB sudah memperhitungkan tempat-tempat itu aman untuk semua personil. Tapi ketika ada perkembangan di lapangan, ya itu risiko. Nah, tapi itu bukan berarti gara-gara itu kita langsung tarik pulang. Tidak begitu lagi. Karena kita sudah bersepakat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Begitu. Baik, kalau dari Prof. Hikmah sendiri, langkah tahapannya akan seperti apa yang menurut Anda perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga betul pasukan tentara Indonesia yang bergabung dalam pasukan perdamaian ini dijamin keamanannya? Ya, yang pasti saya setuju dengan Pak Ponto ya, karena kita tidak bisa secara sepihak menarik pasukan kita atas peristiwa ini. Tetapi ini merupakan domain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dia adalah komando yang bisa menggerakkan pasukan kita. Kecuali masa tugas sudah selesai untuk kembali. Nah, di sini kita harus mendorong PBB untuk menegaskan kembali kepada Israel bahwa UNIFIL ada di Lebanon itu untuk menjaga perdamaian. Tapi kalau misalnya tidak bisa menjaga perdamaian, kita minta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dilakukan evaluasi, ya. Jangan sampai pasukan-pasukan asal Indonesia ataupun asal dari manapun negara itu diresikokan karena mereka tidak dipersiapkan untuk melakukan balasan serangan. Bahkan senjata yang mereka miliki bukanlah senjata untuk berperang, tetapi senjata untuk menjaga perdamaian masyarakat kita. Karena saya tahu bahwa masyarakat kita mayoritas beragama Islam dan kemudian mungkin ada sensitivitas tertentu apabila Israel melakukan suatu tindakan, apalagi terhadap warga negara kita.
Jadi saya mohon kepada pemerintah untuk cepat melakukan komunikasi yang baik, memberi pemahaman kepada rakyat agar rakyat kemudian tidak melakukan penghakiman. Kita nantikan seperti apa langkah taktis yang nantinya diambil oleh pemerintah Indonesia. Sembari kita juga masih menunggu ya sebenarnya apa keterangan yang disampaikan oleh Israel yang melakukan penyerangan ini. Terima kasih mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Pak Soleman Ponto dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana telah bergabung dan memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Salam sehat, terima kasih. Prof.